Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa lam yattakhidh lahu syarika wa walada wa kullu man fis samawati wal ardi atihi abada wa ja'ala sayyidana Muhammadan nabiyyan wa rasula wa may yajabi biladati hadhihi al ummah wa adhaba biha anhal gummah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wal muntami ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim tasliman katsira. Jemaah sekalian yang sama-sama hadir di tempat yang mulia ini, yang sama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga segala amalia ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam segala urusannya, dilancarkan dalam bekerjanya, dalam berkaryanya, beraktivitasnya. Semoga Allah berikan keselamatan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan segala amaliah ibadah kita, dari mulai puasa kita, salat kita, sedekah kita, mengantarkan kita pada takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi beliau mengatakan, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ma taqarraba ilayyal mutaqarrabun bimisli adai ma ibtaradtuhu wa ma taqarraba ilayyal mutaqarribun bimisli adai ma minan nawafil. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan melaksanakan apa yang aku pardukan kepadanya, hatta uhibbahu, sehingga aku akan mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan melaksanakan sesuatu yang disunnahkan, hatta uhibbahu, sehingga aku akan mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala. Di jalan mendekatkan diri pada Allah, ada kalanya kita melaksanakan fardu, ada kalanya melaksanakan sunnah. Jamaah rahimakumullah, ada istilah bil faraidi naja abdi. Ketika kita melaksanakan fardu, apa yang dipardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, naja abdi, insyaallah kita akan selamat. Tapi ketika setelah itu kita tambah dengan amalan sunnah, wa bin nawafili taqarraba ilayyal abdu, maka ketika kita tidak hanya melaksanakan fardu saja kemudian diikuti dengan sunnahnya, maka kita bukan hanya selamat, tapi kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Maka kata Allah, hatta uhibbahu, sehingga aku akan mencintainya. Kira-kira dicintai oleh Allah itu murah apa mahal, Pak? Sesuatu yang mahal. Ada cinta pada Allah, ada dicintai Allah. Beda. Kalau cinta pada Allah itu adalah kewajiban kita sebagai hamba Allah, kewajiban kita. Cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah ada kewajiban. Tapi yang hebat, lebih hebat lagi adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecilnya adalah orang berkata, saya cinta pada dia, tapi belum tentu dia cinta pada kita, ya. Saya cinta pada dia, siapa aja yang kita cintai, tapi yang paling hebat kita dicintai oleh dia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu. Maka apabila aku mencintai hamba tersebut, maka kuntu sam'ahu, ai kuntu hafidhu sam'ihi. Imam Ghazali menafsirkan di situ adalah ai kuntu hafidhu sam'ihi, aku akan senantiasa menjaga pendengarannya, alladzi yasma'u bihi, wa basarahu, aku akan menjaga penglihatannya, yang mana ia melihat dengan penglihatan tersebut. Artinya apa? Penglihatan kita, pendengaran kita
telinga kita, mata kita akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diperlihatkan kecuali melihat dengan hal-hal yang diridhoi Allah. Tidak akan diperdengarkan kecuali hal-hal yang diridhoi Allah. Dia tidak akan sedikit pun mendengarkan sesuatu yang menjadikan dosa, menjadikan sebab murkanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dampak daripada kita taat pada Allah, melaksanakan perintahnya, melaksanakan fardunya, melaksanakan sunnahnya, maka dampaknya itu adalah akan berpengaruh terhadap positifnya perbuatan kita, dari mulai penglihatan, pendengaran, bahkan nanti walisanahu, nanti alladzi yantiqu biha, lisannya akan terjaga, matanya akan terjaga, kemudian nanti wayadahu, tangannya pun akan terjaga. Tidaklah ia melakukan perbuatan kecuali perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu buah daripada taat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat kita umpamanya, puasa kita itu ada dampak positif dalam diri kita. Maka tidak salah, tidak keliru Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Karena dengan salat hati kita itu akan senantiasa netral. Apa netral itu? Sehingga tidak ada keinginan ataupun tidak ada hasrat untuk melakukan dosa atau maksiat. Jadi netralnya hati itu tidak ada kemauan, keinginan untuk melaksanakan dosa dan maksiat. Jangankan melakukan dosa besar, yang kecil pun tidak akan pernah berani. Karena apa? Karena dampak positif, pengaruh positif daripada sholat kita. Betul kata Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau orang sudah betul-betul melaksanakan sholatnya, maka tidak akan pernah berani melakukan fahsya, melakukan yang keji, walaupun yang munkar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita sadar di sini. Sadar kita bahwa Allah senantiasa memberikan perlindungan pada kita, pertolongan pada kita, baik ketika kita dalam melaksanakan taat atau dalam menjauhi perbuatan dosa. Jamaah sekalian rahimakumullah. Artinya sampai kapanpun, dimanapun kita berada, kita tetap perlu adanya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dari awal puasa sampai saat ini, alhamdulillah summa alhamdulillah, itu dengan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa lancar menjalaninya dengan sepenuh hati, tanpa ada godaan apapun. Itu tidak terlepas daripada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dari jauh awal-awal sebelum datangnya Ramadan, kita senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana, gitu ya. Ya Allah, berkahilah kami dalam bulan Rajab, berkahilah kami dalam bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadhan, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Artinya doa kita telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikabul harapan kita, keinginan kita ingin sampai pada bulan Ramadan. Alhamdulillah. Karena apa? Tidak sedikit orang yang meminta ingin sampai pada bulan Ramadan, tapi Allah berkehendak lain. Belum sampai bulan Ramadan dia telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita alhamdulillah sampai pada bulan Ramadan. Ada yang diberikan umur sampai bulan Ramadan, tapi Allah tidak berkehendak lain. Dia tidak bisa melaksanakan puasa karena udzur, karena sakit dan sebagainya. Ada juga orang yang diberikan kesempatan umurnya sampai bulan Ramadan, dia sehat, tapi tidak diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan amalnya ibadah di bulan Ramadan. Di sini kita sadar betapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah yang besar pada kita semua. Diberikan umur sampai pada bulan Ramadan, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, kemauan. Itu yang paling penting adalah taufik. At-taufik al-khalqul qudrah li ta'ah, kata ulama. Taufik itu adalah khalqul qudrah li ta'ah. Allah memberikan kehendak pada diri kita untuk melaksanakan taat. Ya mahrahimaku, ini sesuatu yang mahal. Dari mulai awal sampai saat ini, bahkan mudah-mudahan sampai akhir kita bisa
lancar melaksanakan puasa bulan Ramadan, dan begitu juga amaliyah-amaliyah lainnya, sehingga nanti di ujung nanti Allah Subhanahu wa taala nanti merintahkan walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah kalian bertakbir pada Allah Subhanahu wa taala atas apa? Ala ma hadakum, atas hidayah yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian semua, kepada kita semua. Tentu ini sebuah hidayah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan sempurna. Maka setelah Idul Fitri ada syariatkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd, walitukabbirullah. Takbir itu karena kita telah diberikan hidayah oleh Allah, maka bertakbirlah pada Allah. Takbir, maka takbir itu adalah posisinya di atas syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Pemirsa, kita ketika mendapatkan nikmat alhamdulillah, kalimatnya banyak, Allahu Akbar. Kada seorang ketika bahagia, senang ketika mendapatkan nikmat, Allahu Akbar, seperti itu. Maka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala karena telah berikan anugerah hidayah yang sangat besar pada kita semua. Maka supaya apa? Wala'allakum tashkurun, supaya engkau sekalian bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita bersyukur. Nah, ketika bersyukur adalah kita akan senantiasa ditambah-tambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, seseorang tidak akan mau bersyukur ketika tidak ada dalam dirinya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalam dirinya membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah membesarkan Allah dalam hatinya, maka ia akan senantiasa bersyukur pada Allah. Tapi yang kalau ada dalam hatinya itu dunia, harta dan sebagainya, tidak akan pernah merasa bersyukur, tidak akan pernah merasa cukup. Punya satu ingin dua, punya dua ingin tiga dan sebagainya. Tapi ketika dalam hatinya yang dibesarkan adalah Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat terbesar bagi kita. Bukan harta, bukan jabatan, bukan dunia, tapi adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mintakan kita untuk senantiasa berzikir, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi penyemangat untuk kita bisa menyelesaikan amal ibadah kita nanti sampai Ramadan akhir, dan terus-menerus kita istiqomah melaksanakannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kultum yang terakhir untuk saya di job site ini, dan saya mohon pamit. Setelah ini saya akan turun ke online dan melanjutkan perjalanan. Sekali lagi mohon dimaafkan, bukan pintu maaf sebesar-besarnya apabila saya selama di sini banyak kehilapan, banyak salah atau salah dalam penyampaian. Tentunya banyak kekurangannya, karena saya sadar hamba Allah yang banyak kurangnya. Dan sekali lagi mohon doa dari jamaah sekalian, semoga saya dan keluarga berikan kesehatan, kekuatan iman, istiqomah dalam ibadah taat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga jamaah sekalian, kami saya doakan mudah-mudahan jamaah yang ada di sini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keberkahan, dilancarkan dalam segala aktivitasnya, diberikan keselamatan dalam kerjanya, dan insyaallah mudah-mudahan mendapatkan apa yang kita cita-citakan, senantiasa kita menjadikan orang-orang yang takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekali lagi mohon bukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.